Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang kita akan mempelajari video yang keempat. Nah, di dalam video yang keempat ini kita akan belajar tentang garis, sudut, dan hubungan antar sudut. Yuk kita intip sedikit apa aja ya kira-kira materi yang ada di dalam video ini. Nah, jadi materi tentang sudut ini kita bagi menjadi 3 dalam video ini. Ada tentang pengertian sudut, jenis sudut, dan ikatan sudut. Ikatan sudut seperti apa materinya? Nanti kita belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah agar apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu pengertian sudut. Nah, teman-teman, kita bisa jalan-jalan dulu ke Sumatera. Jadi Sumatera ini ada salah satu rumah adat yang sangat indah ya, sangat unik, sangat antik. Nah, namanya adalah rumah adat apa coba? Siapa yang tahu nama rumah adat apa dan dari mana? Iya, betul ya. Jadi rumah adatnya itu dari Minangkabau yang disebut dengan rumah adat. Rumah adat apa ya? Coba. Rumah adat Gadang. Iya. Nah, anak-anakku, dari rumah adat Gadang ini kita bisa belajar sesuatu. Nah, belajar apa tuh? Kita bisa belajar sudut ternyata. Nah, coba teman-teman perhatikan putih-putih yang ada di ujung-ujung rumah Gadang ini. Nah, kalau kita tarik keluar putih-putih ini seperti ini ya, salah satu putih-putihnya. Nah, bisa kita namakan titik yang di bawah dengan A, titik yang di ujung dengan B, dan titik yang di bawah juga dengan C. Nah, garis dari A ke B ini disebut dengan kaki sudut. Nah, garis B ke C juga disebut dengan kaki sudut. Dan titik B ini disebut dengan titik sudut. Nah, A, B, C ini disebut dengan sudut. Sehingga kita tahu nih bahwa sudut A, B, C itu adalah sebuah sudut, di mana sudut adalah titik yang diapit oleh dua kaki sudut. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana nih kita menghitung besar sudut? Nah, misalkan kita punya sudut A, B, C. Cara menghitungnya gimana teman-teman? Kita perlu sebuah alat yang dinamakan dengan busur. Seperti apa alatnya? Seperti ini teman-teman. Cara mengukurnya gimana? Nah, cara mengukurnya kita paskan nih titik B-nya di tengah-tengah busur. Nah, seperti ini ya teman-teman, titik B-nya ada di tengah-tengah nih yang bolong, yang di busur. Jadi di busur ini tengah-tengahnya ada kayak buat ngeliat ya. Nah, tengah-tengah yang bolong ini kita paskan dengan titik sudutnya. Karena sudut ABC titiknya ada di C, ada di B, maaf kan. Sudut ABC titiknya ada di B, oleh karena itu titik sudut ini ada di yang tengah-tengah ini. Kemudian kita lihat teman-teman, garis kaki sudut BC ini ada di sini nolnya, berarti dia nolnya itu ada di biru. Nah, karena ada di biru teman-teman, kita hitungnya yang biru ya, kita lihatnya yang biru, jangan yang hitam. Karena yang hitam itu untuk jika nolnya ada di sebelah sini. Jadi apa bedanya Bu menggunakan yang biru dengan yang hitam? Sama saja, dua-duanya bisa digunakan. Nah, kita lihat garisnya itu, nolnya itu ada di biru atau di hitam seperti itu. Nah, karena di contoh yang pertama ini garisnya ada di biru, oleh karena itu kita melihatnya kemudian di angka yang biru. Berarti ada berapa nih besar sudutnya? Kita lihat. Ini 0, 10, 20, 30, 40. 40 ternyata lebih. Ini 5, 6, 7. Sehingga besar sudut ABC adalah 47 derajat. Iya, seperti itu. Mudah bukan? Nah, coba sekali lagi contohnya. Misalnya ini punya lagi nih sudut ABC seperti ini. Nah, seperti tadi juga tengah-tengahnya ini ada di titik sudutnya, tengah-tengah busurnya. Kemudian, nah sekarang lain sama yang tadi ternyata teman-teman. Nah, kalau yang tadi nolnya ada di biru. Nah, sekarang nolnya ada di hitam. Nah, karena nolnya ada di hitam, berarti kita melihatnya
melihat ukurannya yang hitam juga. Nah, coba kita hitung. Yang hitamnya ada di mana nih? Ternyata, wah, melewati 90, melewati 100, 110, 120, 130, dan lebih berapa nih? Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Ternyata ukuran sudut ABC adalah 133. Seperti itu. Mudah kan? Nah, lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis sudut. Nah, jadi ada 3 jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, sudut lancip ini adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku dia ukurannya sama dengan 90 derajat. Sedangkan sudut lancip dia ukurannya lebih besar dari 90 derajat. Coba kita intip ke soal yang tadi. Nah, dia 133 derajat. Kira-kira lancip siku-siku apa tumpul ya? Ya, jadi jawabannya adalah sudut tumpul karena dia lebih besar dari 90 derajat. Nah, tadi lancip kurang dari 90, tumpul sama dengan 90, dan siku-siku sama dengan 90, dan tumpul lebih besar dari 90. Oke, kita masuk ke hubungan atau ikatan antar sudut. Nah, tadi ibu nulisnya ikatan antar sudut di depan, cuman sebenarnya bisa disebut dengan ikatan, bisa disebut juga dengan hubungan antar sudut. Nah, ada apa aja nih hubungannya? Nah, yang pertama adalah sudut bertolak belakang. Nah, bertolak belakang ini besarnya sama. Yang mana sudut bertolak belakang? Yaitu sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Nah, jadi yang bertolak belakang itu teman-teman yang tuh nih, ini kan titik sudutnya ini menjadi titik sudut di tempat lain juga. Nah, dia ternyata ukurannya sama. Seperti itu. Jadi sudut 1 sama besar dengan sudut 3 karena mereka bertolak belakang. Selain sudut 1 dan sudut 3, ada lagi nih yang bertolak belakang, yaitu sudut 2 dan sudut 4. Sehingga sudut 2 sama dengan sudut 4 ya besarnya. Nah, kita masuk ke ikatan yang kedua, yaitu adalah sudut pelurus. Sudut pelurus adalah sudut yang jumlahnya itu 180 derajat nih. Misalnya ditanyakan sudut ACB. Nah, sudut ACB ini merupakan sudut pelurus dari sudut ACD. Karena ketika sudut ACB ditambah sudut ACD ini akan berjumlah 180 derajat seperti itu. Nah, jadi sudut pelurus ini adalah dua sudut yang berjumlah 180 derajat. Betul kan nih? Dia ada di 0. Kalau digabung sudut ACB, BCA dengan ACD. Kalau sudutnya BCA digabung dengan sudut ACB, maka akan menghasilkan 180 derajat ya. Nah, sudut yang hubungan yang ketiga, yang kedua ini adalah sudut penyiku. Nah, ini sudut pelurus yang kedua, ini sudut yang hubungan yang ketiga ya. Hubungan yang ketiga adalah sudut penyiku, yaitu adalah dua sudut jika digabung maka jumlahnya akan 90 derajat. Nah, seperti ini ya, dijumlah ternyata dia 90 derajat. Nol di sini 90 derajat. Jadi, sudut penyiku, misalnya kita punya sudut ACB, maka sudut penyikunya adalah sudut ACD karena ketika dijumlah hasilnya adalah 90 derajat. Seperti itu teman-teman. Sudah paham tentang ikatan sudut? Ya. Nah, coba kita masuk ke contoh. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira besar sudut pelurus dari KLN berapa ya? KLN. Nah, yang diketahuinya itu adalah sudut KLN. Nah, ini diketahui kalau misalnya si KLN ini 3x. Sudut KLN adalah ini KLN. Sudut KLN ini KLN ya. Sudut KLN 3x ditambah 15 derajat. Nah, yang ini adalah sudut NLM. Sudut NLM-nya adalah kita bikin sudutnya dulu.
2x ditambah 10 derajat. Nah, ini hasilnya adalah karena dia membentuk garis lurus sama dengan 180 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sudut KLN. Nah, kita lihat teman-teman, ketika 3x ditambah 15 derajat ditambah 2x ditambah 10 derajat ini sama dengan 180, kita bisa kelompokkan. Nah, yang x dengan yang x, sehingga 3 tambah 2, 5x, 15 tambah 10, 25 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 5x kita pindah ruaskan nih yang 25 menjadi negatif 25 derajat. 180 dikurang 25, 155. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5 agar 5x di sini menjadi x. Nah, ketika 5x dibagi 5, maka hasilnya adalah x, dan 155 dibagi 5 hasilnya adalah 31. Iya, jadi X-nya adalah 31. Nah, sekarang kita lihat sudut KLN. KLN tadi kan adalah 3X ditambah 15. Berarti 3 dikali 31 ditambah 15 sama dengan 108. Nah, yang ditanyakan adalah sudut pelurus dari KLN. Nah, kalau sudut pelurus itu kan berarti kedua sudut ini jumlahnya 180 derajat. Berarti untuk sudut pelurusnya kita bisa hitung seperti ini, 180 derajat dikurang 103. Salah ya ini, bukan 103. 180 derajat dikurang 108. 108. Nah, dikurang 108 dikurang ini ya. 108 derajat sama dengan 72 derajat. Jadi didapat sudut pelurus dari sudut KLN adalah 72 derajat. Seperti itu teman-teman. Nah, sudah paham kan? Nah, alhamdulillah kita materi untuk hari ini, materi dalam video ini cukup. Dan ini ada 2 latihan yang dapat teman-teman kerjakan ya. Yang pertama ada di buku paket halaman 254, latihan bab 7 nomor 5. Dan yang kedua ada di buku paket halaman 254 juga, latihan bab 7 nomor 7. Semangat! Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di slide yang terakhir. Nah, di sini ada kata-kata nih, kata-kata dari Buya Hamka. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jadi, teman-teman dalam mengerjakan latihan tadi ataupun dalam kehidupan sehari-hari, kita jangan takut salah, kita harus berani. Karena dengan berani mencoba itu menambah pengalaman untuk kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Seperti biasa, jika dalam video ini masih ada yang teman-teman bingungkan, teman-teman bisa chat WA ibu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.